Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Angin malam di tepi kebun tebu itu tiba-tiba berhenti. Udara jadi berat, mencekik. Dari kegelapan pekat, terdengar suara tangisan bayi yang pilu, seolah datang dari balik tanah. Lalu, hembusan angin panas menyeruak, membawa bau amis darah dan bunga melati yang membusuk. Diikuti tawa cekikikan dingin, memecah kesunyian malam yang mencekam. Hihihihihi. Sebuah bayangan merah melintas cepat di antara batang-batang tebu. Dan semua yang mendengarnya tahu, dendam lama kuntil anak merah telah bangkit. Kabar tentang hilangnya Pak Kades Sastro, kepala desa yang disegani di desa Kalirejo, menggegekkan warga. Sudah 3 hari Pak Kades tidak terlihat. Motor dinasnya ditemukan tergeletak di pinggir jalan lama dekat perkebunan tebu. Kuncinya masih menggantung. Anehnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau bekas ban motor lain. Pak Kades itu kan orangnya hati-hati, Bu, kata Bu Darmi, salah satu warga, saat berkumpul di balai desa. Nggak mungkin loh lewat jalan itu sendirian setelah maghrib. Semua orang tahu apa yang dimaksud Bu Darmi. Jalan lama itu, terutama selepas Isya, jadi momok menakutkan karena kisah kuntilanak merah. Istri Pak Kades, Bu Sastro, mondar-mandir di rumah. Matanya sembab karena kurang tidur. Saya sudah minta Pak Kades jangan sering pulang malam lewat situ, tapi katanya ada urusan penting, ucap Bu Sastro lirih. Singkat cerita, para warga bersama aparat desa dikerahkan mencari Pak Kades. Mereka menyusuri perkebunan tebu, menanyakan ke desa tetangga, tapi nihil. Seolah-olah Pak Kades ditelan bumi. Malam harinya, di rumah Pak Broto, tetangga dekat Pak Kades Sastro, terjadi keanehan. Pak Broto yang sedang santai menonton TV, tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah. Suara itu begitu jelas, seolah di ambang pintu. "Loh, siapa itu malam-malam nangis?" gumam Pak Broto, lalu melongok lewat jendela. Di luar tak ada siapa-siapa. Jalanan sepi, gelap. Tapi tangisan itu makin kencang, makin dekat, bahkan seolah sudah ada di dalam rumah. Tiba-tiba, aroma amis menyeruak, diikuti hembusan angin panas yang membuat bulu kuduk Pak Broto meremang. Dari sudut matanya, Pak Broto melihat bayangan merah pekat melintas cepat di balik gorden jendela. Bayangan itu sangat tipis, tapi bentuknya jelas, seperti perempuan berambut panjang. Seketika, rasa bersalah yang tak ia kenali tiba-tiba memenuhi hatinya. Ada semacam beban berat yang menusuk ulu hatinya, seolah ia telah melakukan dosa besar. Tiba-tiba, suara cekikikan pelan, hihihihihi, terdengar di telinganya, sangat dekat. Pak Broto langsung merinding. Ia tahu ini bukan hal biasa. Ini pasti kuntilanak merah. Dan hilangnya Pak Kades Sastro, ia yakin ada kaitannya dengan makhluk itu. Apalagi, Pak Kades Sastro adalah keturunan langsung dari salah satu orang yang dulu tahu persis insiden kematian perempuan dengan kebaya merah puluhan tahun silam. Dan Pak Kades Sastro dulu sempat menyuruh warga untuk menguruk sebagian lahan perkebunan tebu yang dulu jadi lokasi penemuan jasad perempuan itu, demi proyek pembangunan saluran irigasi. Kabar hilangnya Pak Kades Sastro, ditambah cerita Pak Broto soal penampakan dan tangisan bayi, membuat suasana di desa Kalirejo makin mencekam. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Obrolan tentang kuntilanak merah jadi bahan utama di setiap warung kopi. Dulu, pas zaman bapakku, kuntilanak merah itu memang sering muncul kalau ada yang mengusik tempat dia mati, kata Mbah Rejo sesepuh kampung sambil menyeruput kopinya. Dendamnya ora umum. Bu Sastro yang masih terpukul mencoba mencari petunjuk. Ia bertanya ke setiap orang yang mengenal suaminya. Singkat cerita, ia teringat kalau Pak Kades pernah bicara soal sebuah dokumen lama yang ia simpan.
Dokumen itu berisi riwayat tanah dan beberapa catatan desa dari puluhan tahun silam. Katanya ada yang penting soal tanah perkebunan tebu itu, Bu, kata Bu Sastro kepada Pak Broto. Tapi Pak Kades belum sempat cerita detail. Malam harinya Pak Broto memutuskan untuk ikut Bu Sastro menengok rumah Pak Kades yang kini sepi. Niatnya hanya ingin menemani, siapa tahu Bu Sastro butuh bantuan. Mereka masuk ke kamar kerja Pak Kades. Ruangan itu rapi, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara bisikan pelan. "Anakku, bayiku." Suara itu sangat halus, nyaris tak terdengar. Tapi jelas sekali itu suara perempuan. Disusul cekikikan tipis. Hihihihihihi. Bu Sastro langsung merinding. Pak Broto menegang. "Bu, dengar suara itu?" Sebelum Bu Sastro sempat menjawab, hembusan angin panas menyapu masuk lewat celah jendela, membawa aroma anyir darah dan bunga melati yang menyengat. Lampu di kamar kerja Pak Kades tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Dalam gelap, terdengar suara gerusan kain, seolah ada seseorang yang berjalan menyeret ujung kain panjang di lantai. Langkah itu mendekat, sangat dekat. Lalu suara tangisan bayi kembali terdengar, kali ini tepat di telinga mereka. Tangisan itu begitu menyayat, penuh kepedihan yang mendalam. Pak Broto menyalakan senter di ponselnya. Cahaya senter menyorot ke sudut ruangan. Di sana, di antara tumpukan buku-buku lama, berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Ia memakai kebaya merah yang lusuh, dengan bagian perut yang robek menganga. Dari robekan itu, terlihat seperti ada gumpalan darah dan daging yang mengering. Mata sosok itu merah menyala, memancarkan amarah yang tak terkira. "Pak Kades, di mana?" Suara sosok itu berbisik, serak dan dingin. Bukan dari mulutnya, tapi seolah langsung masuk ke pikiran mereka. "Di mana keadilan anakku?" Disusul tawa dingin. Hihihihihihi. Bu Sastro dan Pak Broto langsung ambruk. Tubuh mereka bergetar hebat. Mereka tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Makhluk itu melangkah maju, perlahan, setiap langkahnya seperti membawa dinginnya kematian. Aroma amis darah dan tanah makin pekat, membuat mereka sesak napas. "Kalian semua tahu," bisiknya lagi, suaranya makin marah. "Tapi kalian diam." Bayangan sosok itu semakin dekat, menelan mereka dalam kegelapan yang menakutkan. Pagi harinya, Pak Broto dan Bu Sastro ditemukan pingsan di kamar kerja Pak Kades. Setelah sadar, mereka menceritakan apa yang mereka alami semalam. Cerita ini semakin membuat warga ketakutan. Kuntilanak merah tidak lagi sekadar menakuti, tapi sudah bicara dan menuntut. Pak Broto yang kini merasa lebih kuat setelah ketakutan semalam, teringat sesuatu. Saat pingsan, ia seperti melihat sebuah kilasan. Sebuah lemari kayu tua di sudut kamar kerja Pak Kades. "Bu Sastro, saya ingat Pak Kades pernah bilang ada dokumen penting di lemari itu," kata Pak Broto. "Coba kita lihat lagi." Dengan hati-hati, mereka membuka lemari tua itu. Di dalamnya, tersimpan tumpukan berkas dan buku-buku lama. Di antara tumpukan itu, terselip sebuah amplop lusuh berwarna coklat, sudah menguning dimakan usia. Di amplop itu tertulis tangan. "Rahasia, jangan dibuka kecuali terpaksa." Bu Sastro membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa lembar surat tulisan tangan, serta selembar foto hitam putih yang sudah buram. Foto seorang perempuan muda dengan kebaya merah sedang tersenyum. Surat-surat itu ditulis oleh kakek buyut Pak Kades Sastro, seorang mantan mandor di perkebunan tebu puluhan tahun lalu. Isi surat itu membongkar sebuah rahasia kelam. Puluhan tahun silam, ada seorang perempuan bernama Sari yang hamil di luar nikah dengan seorang juragan tebu kaya. Juragan itu tidak mau bertanggung jawab. Ia menyuruh mandor kebun, kakek buyut Pak Kades Sastro, untuk membawa Sari ke tempat terpencil di kebun tebu. Di sana, juragan itu bertemu Sari, dan mereka bertengkar hebat. Tiba-tiba,
Juragan itu mendorong Sari hingga jatuh. Kepala Sari membentur batu. Sari meninggal di tempat, dengan perutnya yang robek karena benturan keras itu. Bayinya hilang entah kemana. Juragan itu panik. Ia menyuruh mandor dan beberapa pekerja lain untuk mengubur Sari secara diam-diam. Kematian Sari kemudian ditutup rapat sebagai kecelakaan. Bu Sastro dan Pak Broto membaca surat itu dengan napas tertahan. Jadi, selama ini, kuntilanak merah itu adalah Sari, dan pembunuhnya adalah juragan tebu itu, yang kini sudah tiada, tapi meninggalkan keturunan. Tiba-tiba, aroma amis menyeruak lagi. Lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Sebuah bayangan merah melintas cepat di belakang mereka. Lalu, suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini bukan di telinga mereka, tapi di luar jendela. Terdengar sangat dekat. Diikuti tawa cekikikan dingin. Hihihihihihi. Kalian tahu kebenarannya. Bisik suara serak itu menembus ke dalam pikiran Pak Broto dan Bu Sastro. Sekarang, berikan keadilan untuk anakku. Pak Broto dan Bu Sastro saling pandang. Wajah mereka pucat pasi. Surat itu, entah bagaimana, telah membangunkan amarah kuntilanak merah yang semakin menjadi-jadi. Mereka merasa seperti ditarik masuk ke dalam lingkaran dendam yang tidak ada habisnya. Mereka harus mencari tahu siapa keturunan juragan tebu itu, sebelum kuntilanak merah menagih tumbal. Setelah membaca surat-surat lama itu, Pak Broto dan Bu Sastro merasa terpukul. Rahasia kelam yang selama ini tersembunyi kini terkuak. Kuntilanak merah yang mereka kira hanya mitos adalah Sari yang meninggal mengenaskan dan menuntut keadilan. Dan yang lebih mengerikan, Kades Sastro adalah keturunan mandor yang terlibat. Jadi, Pak Kades, dia tahu semua ini? Tanya Bu Sastro. Suaranya bergetar. Pak Broto mengangguk. Mungkin itu sebabnya kuntilanak merah mengincarnya. Singkat cerita, mereka berdua memutuskan untuk mencari tahu siapa keturunan dari juragan tebu pembunuh Sari. Surat itu menyebutkan nama Juragan Hartono, juragan tebu terkaya di desa itu pada masanya. Pak Broto, yang lumayan mengenal sejarah desa, teringat bahwa Juragan Hartono punya seorang cucu laki-laki bernama Pak Danang, yang kini jadi pengusaha sukses di kota dan jarang pulang ke desa. Pak Danang itu orangnya sombong, Bu, kata Pak Broto. Dia jarang peduli sama desa. Malam harinya, teror kuntilanak merah semakin menjadi-jadi. Tidak hanya di rumah Pak Kades, tapi juga di rumah Pak Broto. Lampu di rumahnya tiba-tiba mati, lalu hidup lagi, berulang-ulang. Bau amis dan angin panas terus menghantui. Setiap kali itu terjadi, ia mendengar bisikan "anakku, anakku" yang membuat tidurnya tak tenang. Diikuti tawa cekikikan yang tipis namun menusuk. Hihihihihi. Di tengah malam, Pak Broto terbangun karena suara gedoran keras di pintu belakang rumahnya. Brak, brak. Gedoran itu sangat kuat. Seolah-olah pintu akan roboh. Siapa di luar? Teriak Pak Broto, gemetar. Tidak ada jawaban, hanya gedoran yang makin menjadi. Dan di antara gedoran itu, terdengar suara geraman rendah yang mengerikan, mirip orang menahan amarah yang meledak-ledak. Tiba-tiba, dari sela-sela pintu yang mulai retak, Pak Broto melihat dua mata merah menyala, menatapnya tajam. Keadilan untuk bayiku. Bisik suara serak itu menembus ke dalam pikiran Pak Broto, diikuti tawa dingin yang membuat bulu kudut berdiri. Hihihihihi. Pak Broto langsung berlari ke dapur, mengambil golok. Ia tahu, ia harus melawan. Tapi ia juga tahu, ini bukan lawan yang bisa dihadapi dengan golok. Tiba-tiba, pintu belakang jebol. Sesosok perempuan berbalut kebaya merah yang lusuh, dengan perut robek menganga, berdiri di ambang pintu. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajahnya, tapi mata merahnya bersinar tajam. Aroma busuk darah dan tanah memenuhi seisi rumah. Kalian menyembunyikannya, teriak kuntilanak itu. Suaranya kini melengking tinggi,
memekakkan telinga. "Kalian semua membiarkanku mati sendirian." Disusul tawa melengking. Hihihihihi. Makhluk itu melangkah maju, perlahan. Setiap langkahnya membuat lantai berderit, seolah ada beban berat yang menginjak. Pak Bruto mundur, golok di tangannya bergetar. Ia merasa seperti ditarik masuk ke dalam jurang rasa bersalah yang tak berdasar. Rasa takut mencengkeramnya. Tiba-tiba, kuntilanak itu berhenti. Ia menunjuk ke arah Pak Broto dengan jari jemarinya yang panjang dan kurus. Dia tahu. Dia keturunan si mata duitan itu. Kuntilanak itu kemudian mengarahkan pandangannya ke arah rumah Pak Danang yang megah di ujung desa yang selama ini kosong. Sebuah aura dendam yang luar biasa terpancar dari matanya. Pak Broto tahu, target kuntilanak merah yang sesungguhnya adalah Pak Danang. Dan ia harus memberitahu Pak Danang sebelum terlambat. Kisah tentang kuntilanak merah dan rahasia kelam di balik kematian Sari menyebar cepat di desa. Pak Broto dan Bu Sastro dengan segala keberanian akhirnya memutuskan untuk mencari Pak Danang. Mereka berdua pergi ke kota, menemui pengusaha kaya itu di kantornya yang mewah. Pak Danang, seorang pria paruh baya yang sombong, awalnya tidak percaya dengan cerita mereka. "Kuntilanak? Pesugihan? Omong kosong apa ini?" katanya sinis. Tapi Pak Broto menunjukkan surat-surat lama yang ditemukan di rumah Pak Kades Sastro lengkap dengan foto Sari. Pak Danang membaca surat itu, wajahnya perlahan memucat. Ia tak menyangka kakeknya punya rahasia sekelam itu. "Jadi kuntilanak itu Sari?" bisik Pak Danang, suaranya bergetar. "Dan dia menuntut keadilan untuk bayinya?" Pak Broto mengangguk. "Dendamnya belum padam, Pak, dan dia akan terus mengganggu sampai kebenaran terungkap dan bayinya ditemukan." Singkat cerita, Pak Danang akhirnya setuju untuk kembali ke desa dan mengakui perbuatan kakeknya di depan warga. Ia juga berjanji untuk membantu mencari sisa-sisa bayi Sari yang hilang. Malam itu, di balai desa, Pak Danang berdiri di depan warga yang berkumpul. Dengan wajah penuh penyesalan, ia membacakan ulang isi surat-surat lama itu, mengakui bahwa kakeknya, Juragan Hartono, adalah pembunuh Sari. Ia juga meminta maaf atas nama keluarganya. Warga terdiam, terpukul dengan kebenaran yang baru terungkap. Tiba-tiba, hembusan angin dingin menyapu masuk balai desa. Lampu-lampu berkedip, lalu padam. Suara tangisan bayi kembali terdengar, memenuhi ruangan. Aroma amis darah dan bunga melati yang menyengat menusuk hidung semua orang. Diikuti tawa cekikikan pelan namun mencekam. Hihihihihi. Di tengah kegelapan, di ambang pintu balai desa, muncul sesosok perempuan berbaluk kebaya merah lusuh dengan perut robek menganga. Rambutnya panjang terurai dan matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Pak Danang. Akhirnya, kebenaran terungkap. Bisik kuntilanak merah, suaranya kali ini tidak lagi penuh amarah, tapi ada nada kesedihan yang mendalam. "Tapi anakku, di mana anakku?" Tawa cekikikan itu terdengar lagi. Hihihihihi. Namun kali ini terdengar seperti tangisan yang menyamar. Pak Danang meski ketakutan, memberanikan diri. "Aku minta maaf, Sari. Aku akan mencari bayimu. Aku janji." Kuntilanak merah itu perlahan mengangkat tangannya menunjuk ke arah Pak Danang. Namun sentuhan tangannya tidak lagi dingin membekukan, melainkan terasa seperti hembusan angin yang lewat. Seketika, rasa bersalah yang selama ini menghantui Pak Danang seolah terangkat. Tiba-tiba, kuntilanak itu memudar, menghilang perlahan-lahan. Tangisan bayi juga mereda, berganti dengan suara angin malam yang biasa. Tawa ceketikan itu pun lenyap, menyisakan keheningan yang menyesakan. Lampu kembali menyala dan suasana balai desa kembali normal, meskipun semua orang masih diliputi rasa takut dan haru. Sejak malam itu, kuntilanak merah tidak pernah lagi menampakkan diri di jalan lama perkebunan tebu. Aroma amis dan tangisan bayi pun lenyap. Desa Kalirejo akhirnya kembali tenang. Namun Pak Danang yang telah mengakui perbuatan kakeknya tidak pernah lagi bisa hidup tenang. Ia sering sakit-sakitan, usahanya bangkrut,
dan hidupnya menjadi kacau balau. Ia tahu, meski dendam Sari sudah terbayar, ia tetap harus menanggung karma dari perbuatan kakeknya. Ia menghabiskan sisa hidupnya untuk mencari sisa-sisa bayi Sari, tapi tidak pernah berhasil. Hingga kini, warga Kalirejo percaya, dendam kuntilanak merah memang telah terbayar. Tapi ia tidak benar-benar pergi, ia hanya menunggu sampai ada yang berani mengusik lagi, atau sampai anak bayinya yang hilang benar-benar menemukan kedamaian. Dan selama itu belum terjadi, kutukan atas perbuatan masa lalu akan terus menghantui desa itu. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.